teror setan laut, Pulau Komodo. Kapten kapal ini akhirnya percaya setelah mendengar suara minta tolong dari laut. Selamat datang kembali di koridor sunyi, tempat di mana kisah-kisah nyata yang tak pernah ingin diingat akan kembali berbisik dari kegelapan. Kisah ini bukan karangan, bukan pula dongeng untuk menakut-nakuti, melainkan pengalaman langsung seseorang yang sepanjang hidupnya bersahabat dengan laut, dan ironisnya justru baru percaya pada makhluk gaib setelah 20 tahun mengarungi perairan paling berbahaya di Indonesia. Malam itu, angin berhembus pelan di perairan Pulau Padar. Langit bersih tanpa awan. Bulan menggantung pucat seperti mata yang mengawasi dari kejauhan. Kapal kayu bermesin diesel itu bergoyang perlahan, mengikuti tarikan arus. Suara ombak memukul lambung kapal terdengar seperti napas panjang yang tak pernah putus. Aku duduk di bangku kayu bersama Kapten Joe, seorang pria hampir 40 tahun dengan kulit legam terbakar matahari, wajahnya keras, sorot matanya tajam, dan selalu memakai kacamata hitam murahan, yang entah mengapa tak pernah ia lepas, bahkan saat malam. Secangkir kopi hitam mengepul di tangan kami. Aroma pahitnya bercampur dengan bau asin laut. Suasana terasa tenang, namun anehnya menekan. Seolah ada sesuatu di sekitar kami yang ikut mendengarkan. Kapten Joe tertawa kecil saat aku menyinggung soal mitos setan laut. Katanya selama ini, ia menganggap semua cerita itu hanya bualan pelaut yang terlalu lama sendirian di tengah laut. Baginya laut hanyalah soal arus, angin, cuaca, dan mesin. Tak ada ruang untuk hal-hal tak masuk akal. Tapi tawa itu berhenti tiba-tiba, digantikan dengan helaan napas panjang. Lalu ia berkata pelan, "Bang, setelah bulan lalu, saya nggak berani ngomong gitu lagi, dan dari nada suaranya, aku tahu cerita ini bukan cerita biasa." Kapten Joe mulai berkisah bahwa sebulan sebelumnya, ia melintasi sebuah selat sempit di sekitar gugusan Pulau Komodo. Sebuah selat yang oleh nelayan lokal jarang disebut namanya. Selat itu dikenal memiliki arus memutar yang bisa menyeret penyelam ke dasar dalam hitungan detik. Beberapa kejadian penyelam hilang pernah terjadi di sana. Sebagian ditemukan dalam kondisi tak wajar, sebagian lagi lenyap tanpa jejak. Sore itu, laut terlihat bersahabat. Permukaan air berkilau keemasan, diterpa matahari senja. Mesin kapal bekerja normal, para penumpang sibuk berfoto. Kapten Joe berdiri di kemudi sambil bersenandung kecil. Hingga tanpa peringatan ia mendengar suara yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Tolong, tolong. Suara itu lirih, namun jelas. Bukan seperti suara angin. Bukan pula gema ombak. Melainkan suara manusia. Suaranya datang dari arah laut, tepat di samping kapal. Kapten Joe refleks menoleh. Matanya menyapu permukaan air, berharap melihat kepala seseorang yang mengapung. Tapi tak ada apapun selain air laut yang beriak pelan. Suara itu menghilang secepat kemunculannya. Kapten Joe mencoba berpikir logis. Mungkin hanya ilusi pendengaran, mungkin burung laut, atau suara mesin yang terpantul aneh. Ia memilih melanjutkan perjalanan, meski dadanya terasa sesak oleh perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Malamnya, cuaca berubah drastis. Angin mendadak kencang, ombak meninggi, arus laut berputar tak menentu. Memaksa Kapten Joe mengambil keputusan untuk menepi di sebuah pantai terpencil yang jarang disinggahi kapal wisata. Pantai itu sunyi, gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Di belakangnya berdiri hutan lebat dan tebing karang yang menjulang seperti dinding hitam. Jangkar diturunkan, kapal mengapung perlahan tak jauh dari bibir pantai. Para turis asal Malaysia yang dibawanya memilih tidur lebih awal. Kelelahan setelah seharian berlayar, Kapten Joe tetap terjaga. Duduk di kemudi sambil memantau kondisi sekitar. Sekitar pukul 10 malam, ketika suara mesin sudah dimatikan, dan hanya suara alam yang tersisa, terdengarlah lagi suara itu. Kali ini bukan satu, melainkan beberapa suara saling bersahutan. "Tolong, kami di sini." Suara itu terdengar serak, basah, seperti keluar dari tenggorokan yang terendam air. Kapten Joe merinding, bulu kuduknya berdiri,
Ia berdiri dan menghadap ke laut, mencoba memastikan dari mana arah suara datang, dan yang membuatnya makin gelisah. Suara itu kini terdengar menyebut, "Kapten!" Para penumpang terbangun satu persatu. Wajah mereka pucat, mata mereka membelalak ketakutan. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah Kapten Joe juga mendengar suara minta tolong?" Kapten Joe berusaha tenang, berkata, "Mungkin hanya suara angin malam," tapi suaranya sendiri bergetar. Para penumpang mulai panik. Mereka memohon agar kapal segera meninggalkan tempat itu. Kapten Joe pun mengangkat jangkar dan menyalakan mesin. Kapal perlahan bergerak menjauh dari pantai. Namun baru beberapa meter, kapal seperti ditarik kembali. Kemudi terasa berat. Mesin meraung keras. Arus laut seakan mengunci kapal di tempat itu. Ombak menghantam lambung kapal dari samping, membuat beberapa penumpang menjerit ketakutan. Demi keselamatan, Kapten Joe terpaksa memutar kemudi dan kembali menurunkan jangkar di pantai angker tersebut. Malam terasa semakin panjang. Udara terasa dingin meski berada di wilayah tropis. Sekitar tengah malam, salah satu penumpang turun ke dek bawah untuk ke toilet. Baru menuruni tangga beberapa anak tangga, gadis itu berhenti mendadak. Tubuhnya kaku, napasnya tersengal. Lalu teriakan paniknya memecah keheningan. "Astagfirullah, Kapten. Itu ada di pantai." Kapten Joe berlari mengambil senter. Jantungnya berdegup keras, seolah ingin keluar dari dadanya. Ia menyorotkan cahaya ke arah pantai, dan cahaya itu jatuh pada sosok yang membuat lututnya lemas. Sesosok perempuan berdiri di pasir basah. Rambutnya sangat panjang menjuntai menutupi wajah. Bajunya putih kusam, seperti kain kafan yang lama terendam air laut. Tubuhnya diam, namun rambutnya bergerak perlahan, seperti melayang di dalam air. Jaraknya tidak jauh, terlalu dekat untuk sekadar disebut bayangan. Tiba-tiba, terdengar suara minta tolong yang sama. Kali ini berasal dari arah sosok itu. Suaranya pecah, parau, dan penuh kesakitan. Kapten Joe merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tanpa berpikir panjang, ia meloncat ke depan, menarik jangkar dengan tenaga penuh. Mesin dinyalakan maksimal, kemudi dibanting, menjauh dari pantai. Ombak menghantam keras, kapal berguncang hebat. Jeritan terdengar dari belakang. Bukan lagi seperti manusia, melainkan seperti ratapan panjang yang seolah berasal dari dasar laut. Suara itu mengikuti kapal beberapa saat, sebelum akhirnya menghilang, bersamaan dengan laut yang tiba-tiba kembali tenang. Kapten Joe terdiam lama setelah ceritanya berakhir. Kopi di tangannya sudah dingin. Matanya menatap laut gelap di depan kami. Lalu ia berkata lirih, "Bang, laut itu bukan cuma air. Ada yang tinggal di sana." Dan sejak malam itu, saya nggak pernah lagi meremehkan apapun yang tak bisa saya jelaskan. Angin malam berhembus pelan. Ombak kembali terdengar normal. Namun bagiku, laut di hadapan kami tak lagi terasa sama. Seolah menyimpan ribuan kisah serupa yang menunggu untuk kembali berbisik di koridor sunyi.